Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan? Ya, kalau saya dengar mereka senyum-senyum saja. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Percayalah. Puji nama Tuhan. Jadi, selamat pagi bagi kita semuanya. Dan kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai hidup kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Pagi ini kami mau tetap menyerahkan hidup kepadamu, sehingga kami orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fool despise wisdom and discipline. Ya, di situ kalau dalam bahasa yang lain. Nah, jadi tema kita adalah rahasia orang bijak. Jadi yang pertama dikatakan kalau orang bijak itu ialah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika orang takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong dia kepada pintu keberhasilan. Tuhan akan membawa dia ke tingkat yang lebih tinggi. Kita lihat saja contoh-contoh dalam Alkitab. Bagaimana Yusuf yang diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Karena dia takut akan Tuhan. Kita lihat saja bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di masa pemerintahan Nebukadnezar, dan kalau siapa agak panjang sedikit si Daniel, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika mereka memimpin, mereka melakukan yang terbaik. Dan orang yang takut akan Tuhan itu senantiasa akan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan itu akan menghindari segala jalan-jalan dosa dan jalan-jalan kejahatan. Dan mereka akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya rahasia orang bijak itu dia takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah adalah mengenal yang Maha Kudus. Nanti Anda bisa baca Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi mengenal yang Maha Kudus, kalau Anda baca Mazmur 91, di sana dikatakan karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memberkati dia. Dan firman Allah, karena mereka mengenal namaku. Jadi orang-orang mengenal nama yang Maha Kuasa itu akan senantiasa bergantung kepada Allah sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, dan tidak ada sandiwara di situ, tidak ada kemunafikan di situ. Karena dia tahu kalau dia mengenal yang Maha Kuasa itu, maka dia akan terus menjaga sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Bukan hanya di hadapan Tuhan dia jaga, tapi di hadapan semua orang. Dia akan mempertahankan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar. Dia akan mempertahankan tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupannya. Dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Dia mengenal yang Maha Kuasa. Dan dia akan berupaya bagaimana, kalau dia seorang ilmuwan, dia akan berupaya bagaimana menemukan hal-hal baru. Kalau ia seorang dosen, bagaimana supaya para mahasiswa itu mempunyai semangat untuk belajar. Kalau para guru, bagaimana murid-murid mempunyai minat yang kuat dari kepada pembelajaran. Jadi mereka akan berupaya untuk melakukan yang terbaik. Sebab Allah mereka kenal adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Pantokratus, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha Kuasa itu. Dan yang ketiga adalah kata firman Allah adalah di mana
menjauhi yang jahat. Tadi sudah saya singgung. Jadi kalau orang yang bijaksana itu adalah orang yang menjauhi apa yang jahat. Jadi tidak ada intrik-intrik di situ. Tidak ada kemunafikan di situ. Hal-hal yang jahat lah. Hal-hal yang berbau amis pun tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana. Jadi orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang bijak, dia akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya dan mempertahankan yang terbaik itu. Agar apa? Dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh bagi orang lain. Karena ada orang memulainya dengan baik, tetapi pada akhirnya mengakhirinya dengan baik, dengan jahat. Tetapi ada orang juga yang mengakhirinya, yang memulainya dengan baik, tetapi mengakhirinya juga dengan jahat. Ada orang yang mengakhirinya dengan jahat, tetapi memulainya dengan jahat, tetapi pada akhirnya dia memulai dengan baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan kalau boleh memulai dengan baik dan harus mengakhirinya dengan baik. Itu yang paten, itu yang mantap. Dan itulah orang-orang yang menjauhi kejahatan di dalam kehidupannya. Karena firman Allah katakan, dia mau disebut orang-orang yang bijaksana. Lalu yang terakhir adalah mendengar firman dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan dalam Matius 7 kita tahu di situ bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana. Bukan bijak sini, tapi bijaksana. Yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu adalah orang bodoh. Dan kemudian dikatakan Alkitab apa? Nanti Anda bisa baca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu. Dan kemudian datanglah banjir. Dikatakan datanglah banjir, datanglah hujan, datanglah hujan ya, datanglah banjir, datanglah angin ya. Dan Alkitab mengatakan ketika menimpa rumah itu tidak rubuh. Karena apa? Dibangun di atas batu karang, di atas batu yang teguh dan kuat. Batu karang iman kita adalah Yesus. Nah, ketika engkau disebut orang-orang bijak karena engkau melakukan firman Allah, tidak akan pernah dipermalukan orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman Allah. Tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun ada banyak fitnahan, sekalipun ada banyak hantaman-hantaman. Kalau kita berpegang pada kebenaran, kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Allah yang akan menjadi pembela kita. Pembalasan itu bukan milikmu, pembalasan itu milik Tuhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang baik, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan kehendak Allah, taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka kita akan bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berharap kita selalu sebagai orang-orang percaya memiliki hati yang bijaksana. Kita memiliki rahasia yang luar biasa itu. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Kita juga melakukan yang menjauhi apa yang jahat. Dan juga firman Allah katakan mengenal yang maha kudus dan mendengar firman Allah dan sekaligus melakukan firman Allah. Dan saya berharap kita menjadi piloteosnya Tuhan. Artinya kita menjadi a lover of God, pecinta-pecinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala ke pecinta-pecinta Tuhan itu, a lover of God itu, karena dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami mau terus memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.